Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Ubaidillah Khalil Kamal Dzikrullah dari jurusan Informatika S1 di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe, Cepu. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah kecerdasan buatan, tepatnya materi tentang metode hill climbing. Langsung saja kita buka pembahasan pada slide 1. Ini ada presentasi dari kelompok 3 dan saya merupakan perwakilan atau peserta dari bagian kelompok tersebut. Yang pertama, slide 1, hill climbing. Hari ini kita akan bahas tentang hill climbing, algoritma optimasi yang meniru cara pendaki mencapai puncak bukit. Ini adalah algoritma sederhana tapi kuat untuk mencari solusi optimal dalam berbagai masalah. Mari kita mulai. Masuk slide 3, yaitu pengertian. Apa itu hill climbing? Hill climbing adalah algoritma pencarian lokal yang bergerak dari solusi awal ke solusi tetangga yang lebih baik. Jadi dari solusi yang serba kurang atau pas-pasan mencari solusi yang lebih baik. Gimana cara kerjanya? 1. Mulai dari titik acak atau solusi awal. Jadi langkah pertama dari hill climbing adalah mencari atau memulai titik acak atau solusi awal. Yang kedua, evaluasi semua tetangga atau semua solusi yang alternatif. Dilihat yang alternatif, itulah yang dipilih. Yang ketiga, pilih tetangga yang nilainya lebih baik. Jadi dari solusi-solusi yang tersedia, nilai tetangga atau nilai solusi yang lebih baik itu yang dipilih. Yang keempat, ulangi sampai tidak ada perbaikan lagi. Sampai memang sudah tahap yang paling tinggi, yang paling baik. Ini analoginya seperti ini. Ada seorang pendaki, misal seorang pendaki, dia hanya melihat langkah ke depan, hanya melihat pandangannya ke depan untuk mencapai puncak. Tapi hati-hati, kadang dia juga terjebak di bukit-bukit kecil. Jadi belum pasti seorang pendaki yang fokus ke depan sampai puncak, belum pasti. Kadang ada seorang pendaki yang ia terjebak di bukit-bukit kecil padahal sudah fokus untuk melangkah ke depan. Ini analogi dari metode hill climbing. Dan tidak sampai ke puncak tertinggi. Masuk slide 4, jenis-jenis metode hill climbing. Ada 3 varian di sini. 3 varian utama dalam metode hill climbing. Yang pertama, simple hill climbing. Apa? Mengevaluasi satu tetangga per langkah. Seperti contoh, menaikkan suhu AC 1 derajat Celcius untuk melihat apakah lebih hemat energi. Yang kedua, steepest ascent hill climbing, yaitu mengevaluasi semua tetangga dan memilih yang terbaik. Seperti contoh, mencari rute terpendek dengan membandingkan semua alternatif. Misal dalam sebuah aplikasi Google Map, misal kita cari rute yang paling nyaman, paling pendek, paling cepat. Nah, ini adalah metode dari steepest ascent hill climbing. Yang ketiga, stochastic hill climbing, yaitu memilih tetangga secara acak tapi prioritaskan yang lebih baik. Seperti contoh, memilih menu restoran berdasarkan rekomendasi dan keberuntungan. Lanjut slide 5, referensi jurnal. Ini adalah tampilan jurnal atau yang bisa kita
jadikan referensi. Tapi sayangnya dalam jurnal ini kita tidak bisa merekomendasikan. Kalau saran saya, jurnal seperti Katauka et al. Atau Russell and Norvig, ya, dua jurnal ini menjelaskan bagaimana hill climbing digunakan untuk masalah nyata seperti penjadwalan produksi atau optimasi jaringan listrik. Slide 6, solusi terbaik. Bagaimana jika hill climbing terjebak di lokal optimum? Pertama, solusi terbaik adalah simulated annealing, yaitu menerima solusi buruk sementara untuk menghindari jebakan. Jika nggak apa-apa, kita menerima solusi yang kurang baik, yang penting tidak ada kegagalan yang bisa menjebak. Contoh seperti membiarkan diri tersesat sebentar untuk menemukan jalan yang lebih baik. Jadi contoh-contoh yang saya berikan ini adalah dalam hal kehidupan nyata. Membiarkan diri tersesat sebentar, gak apa-apa, untuk menemukan jalan yang lebih baik. Solusi terbaik yang kedua, random restart atau coba lagi dari awal. Misal mengulang pencarian wifi dari lokasi acak di rumah. Yang ketiga, solusi terbaik adalah steepest ascent. Jangan setengah-setengah, pilih yang terbaik. Contoh, mencari harga termurah di semua e-com sekaligus. Masuk slide 8, yaitu contoh implementasi. Bagaimana cara kita menerapkan metode hill climbing tersebut dalam kehidupan kita atau dalam proyek kita. Misal studi kasus, optimasi rute pengiriman barang. Masalahnya, kurir harus mengirim ke 10 lokasi dengan jarak total 150 kilo. Misal, solusinya adalah 1, acak rute awal. Misal lokasi A ke lokasi B, ke lokasi C, ke lokasi D. Atau tukar posisi 2 lokasi. Misal A ke lokasi C, terus ke lokasi B, baru ke lokasi D. 3, jika jarak lebih pendek, terima perubahan. Hasil jarak turun menjadi 120 kilo. Ini lebih efisien daripada menghitung semua kemungkinan rute yang kemungkinan bisa mencapai 3,6 juta kombinasi. Masuk slide 9, yaitu kelebihan dan kekurangan. Metode hill climbing ini punya beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Kelebihannya adalah cepat dan sederhana. Terus hemat memori, cocok untuk optimasi lokal. Namun ada beberapa kekurangan yang menyeimbangi, yang bisa jadi bahan untuk mikir-mikir. Yaitu pertama, sering terjebak di lokal optimum, tidak cocok untuk masalah kompleks, bergantung pada solusi awal. Bayangkan, ibarat sepeda, cepat di jalan datar, tapi ketika mendaki gunung gak bisa cepat. Ini maksud dari kelebihan dan kekurangan hill climbing. 10, yaitu kesimpulan. Hill climbing adalah alat yang tepat jika Anda butuh solusi cepat untuk masalah sederhana. Jadi masalah sederhana, ketika kita butuh solusi, maka hill climbing inilah adalah solusi yang sangat efisien. Yang kedua, sumber daya terbatas. Ketika waktu kita terbatas atau penyimpanan kita terbatas atau bahkan dana kita terbatas, maka hill climbing ini bisa jadi solusi atau alat yang tepat.
Yang ketiga, solusi global tidak wajib. Solusi global tidak wajib. Tapi jika masalahnya kompleks, tidak sederhana, maka kombinasikan dengan algoritma lain seperti genetic algorithm atau simulated annealing. Jadi hill climbing ini hanya cocok untuk masalah-masalah yang sederhana. Ketika masalah tersebut kompleks, maka harus dikombinasikan dengan algoritma-algoritma lain. Slide 11 penutup. Mungkin barangkali ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya perwakilan atau saya sebagai mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.